macam hal yang disebabkan dan akibat daripada lidah itu sendiri. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasul jannah? Apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat diam. Lalu Nabi SAW jawab sendiri, taqwallah wa husnal khuluq. Ketahuilah, kata Nabi, yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga dua hal: bertakwa sama Allah, patuh sama Allah, semua yang Allah perintahin dikerjakan, yang dilarang tinggalkan, dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Lalu Nabi SAW balik, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasun nar? Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka? Jazakallah khair. Maka sahabat diam. Kata Nabi SAW, al-fammu wal farj. Beliau mengatakan yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka adalah dua: mulut, lidah, dan kemaluan seseorang. Itu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain juga sahih, kata Nabi SAW, man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidhai dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Dua hal ini berbahaya sekali, terutama di sini adalah lidah seseorang. Menggibah orang dari lidah, memfitnah orang dari lidah, adu domba dari lidah, gitu kan? Memancing emosinya orang dari lidah. Sebaliknya membuat orang cinta, orang suka, orang terharu, orang kagum dari lidah seseorang. Jadi memang lidah ini sesuatu yang luar biasa, gitu kan? Di dalam surah Al-Quran tentunya, surah ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi saya reviewkan kembali. Allah jelaskan satu surah khusus bicara tentang masalah bahayanya lidah ini, namanya surah Al-Humazah di juz 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailun likulli humazatin lumazah. Artinya kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, penghinaan, lembah di api neraka bagi orang yang suka menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Itu namanya humaza. Dan orang yang lumaza, yang mencontohkan kekurangan orang lain dengan perilakunya. Tapi di sini disebutkan kecelakaan, penghinaan, kehancuran, lembah di api neraka. Itu semua makna daripada kalimat wail. Likulli humaza, setiap orang yang humaza, yang suka menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Dan lumaza, ya, itu adalah orang yang mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Ada temannya cadel dicontohin, ada temannya pincang dicontohin sambil diolok-olok, itu namanya lumaza. Semuanya itu diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan setelah itu, alladzi jama'a malan wa addada, yang paling banyak terjerumus dalam pelanggaran humaza dan lumaza ini, yang menceritakan aib orang lain dengan lisannya dan mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya, adalah orang yang sibuk mengejar prestasi dunianya. Mau jadi ketua yayasan, ada saingannya, dijatuhkan dengan lidahnya, cari masalah, kumpulin aibnya orang lain. Guru bersaing sama guru, teman di kantor sama temannya bersaing untuk mendapatkan sebuah kedudukan, berantem dengan lidahnya, gitu kan? Ini bahaya sekali, mengejar prestasi dunia. Presiden mau lawan presiden yang lain, saingannya dijatuhkan, gitu kan? Dengan beragam macam aib yang dicari. Allah SWT mengatakan alladzi jama'a malan wa addada, orang yang mengumpulkan harta prestasi dunia, gitu kan, dan menghitung-hitungnya tapi tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang membahayakan dia. Yahsabu anna malahu akhlada, dia kira prestasi dunianya, hartanya bisa mengekalkan dia di dunia. Kalla, tidak akan mungkin. La yumbadanna fil hutama, dia akan dilempar ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama, apakah kalian tahu apa itu neraka hutama? Kenapa harus takut? Narullahil muqadah, apinya Allah yang berkobar-kobar. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang sifatnya kalau menyentuh kaki manusia nanti di neraka, naudzubillah, langsung membakar jantungnya. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api neraka hutama itu akan melengket di tubuh-tubuh mereka sampai hangus, kemudian diutuhkan kembali, ditiupkan lagi api, terbakar sampai hangus. Apinya nggak padam, biar dia tepuk, biar dia apain, tetap nyala sampai habis, dan kulit dagingnya semua, kemudian diulangin lagi seperti itu. Lalu Allah mengatakan penutupan ayat, fi amadim mumaddadah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan di atap neraka hutama, ditancapkan di atap kemudian diikat.
sehingga dia betul-betul merasakan sakitnya api tadi, kan gitu. Jadi seperti itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya sekali lisan ini. Nabi kita Muhammad SAW pernah lewat di sebuah pasar mendapatkan bangkai kambing, dan bangkai kambing itu tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau beli kambing ini? Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, hidup aja nggak ada yang mau. Masih hidup aja nggak ada yang mau. Kalau hidup dijual, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, nggak ada yang mau beli. Apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi SAW, saya kasih cuma-cuma, ada yang mau nggak? Kata para sahabat, sama aja ya Rasulullah, hidup aja kami nggak mau terima, apalagi jadi bangkai. Kambing hidup dikasih kita, tapi tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, ada aibnya, orang nggak mau terima juga. Untuk apa dipelihara gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, seseorang diantara kalian memakan daging bangkai ini jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim, gitu kan? Jadi nggak boleh sama sekali. Hati-hati teman-teman, selalu saya ingatkan kalimat ini. Dan memang dalam majelis ilmu itu majelis tazkir, saling mengingatkan terus-menerus walaupun terulang, itu harus diingatkan kembali. Jangan pernah nonton gosip, jangan pernah sibuk dengan aibnya orang lain, tidak usah. Kalau aib itu tidak ada pada kita, berdoa sama Allah, bersyukur, alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Nabi SAW ajarkan doa itu, yang artinya segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan saya dari banyak sekali makhluknya yang lain. Jadi kita bersyukur sama Allah kalau enggak ada. Jangan malah dinukil. Hati-hati teman, jangan siapkan musuh-musuh hari kiamat. Ya, ini berbahaya sekali. Banyak orang begitu, setiap hari pagi sebelum pergi kantor nonton gosip. Sekian banyak artis yang dibicarakan, 10 orang, 3 orang, 5 orang. Lalu kemudian dia tidak ada hubungannya sama mereka itu. Dinukil aibnya, masalah rumah tangganya, masalah pribadinya, masalah ini, masalah itu, beragam macam. Yang tidak ada juga manfaatnya dia nonton gitu. Kemudian pada saat dia pergi kantor disebarin aib itu. Tadi begini loh saya nonton, tadi begini loh saya nonton, disebarin aib tersebut. Baik, pertanyaannya bagaimana caranya minta maaf dengan orang yang sedang disebarin aibnya itu? Ingat, ghibah itu di dalam Islam yang diharamkan, yang seperti memakan daging saudara kita muslim, itu ya, kalau aib ada pada seseorang, jelas dia ada pada dia, lalu kita ceritain ke orang lain, itu berarti ghibah, dia larang. Kalau nggak ada aib itu padanya, maka jadi fitnah, lebih besar lagi dosanya, gitu kan? Nggak boleh semuanya. Dan sudah pernah saya titik beratkan, hanya ada 4 keadaan di mana dibolehkan seseorang itu mengucapkan, menyampaikan tentang kekurangan orang lain. Yang pertama itu adalah istifta, meminta fatwa. Suami istri bertengkar, datang kepada seorang ustadz lalu sampaikan, saya ada masalah dengan istri saya nggak sholat, aib misalnya. Istri saya begini, istri saya begitu, suami saya begini. Cukup hanya sekedar mau mengetahui hukum syar'inya, bagaimana jalan keluarnya. Kalau dia tunggangin juga tujuannya menggibah pasangannya, maka berdosa, gitu kan? Seperti ada seorang sahabat mengatakan, datang dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Ya Rasulullah, istri saya enggak menolak jamahan laki-laki lain, apa yang saya harus lakukan? Minta fatwa. Kata Nabi SAW, ceraikan. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi, kalau begitu pertahankan dan dakwahi. Udah dapat jawaban gitu kan, karena dia mau jalan keluarnya seperti apa. Yang kedua adalah istinsah, meminta nasihat. Jadi kalau kita mau kerjasama dengan orang lain kemudian tidak tahu, maka tidak tahu, si A datang mengajak kerjasama, lalu kita datang kepada si B minta nasihat seperti apa si A, si B bisa menyebutkan, setahu saya si A pernah utang gak bayar, setahu saya pernah bisnis dan tidak jujur, dan seterusnya. Yang ketiga itu adalah istirsyad, memberikan petunjuk. Janjian sama seseorang satu tempat, lalu kita tidak kenal orang tersebut sebelumnya, tanya kepada seseorang di masjid misalnya, mana si fulan, ditunjuk, oh itu di depan sana. Ya, kita balik ke depan sana belum tahu yang mana. Oh yang pakai baju hitam misalnya, baik, yang baju hitam itu banyak berapa orang, baik, yang kepalanya botak, yang badannya gemuk misalnya, disebutin sama dia, karena tujuannya kalau tidak disebutin tidak akan ditahu mana orangnya, dan dia tidak ada niat untuk menggibah. Dan yang terakhir adalah al-kuna, julukan yang memang orang itu tidak marah kalau dipanggil dengan istilah itu. Di masjid diiklanin, Bapak A mengundang makan, ada A yang biasa jual kambing, ada A yang biasa jual mobil. Lalu jemaah bingung, yang mana nih, Bapak A yang mana? Baik, pengurus masjid mengatakan Bapak A kambing misalnya.